Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan ngupas tuntas sebuah kepercayaan yang umum banget, sebuah ide yang mungkin udah mendarah daging buat kita semua, kalau perbuatan baik itu adalah investasi buat masa depan. Tapi, gimana kalau ternyata cara pikir kayak gitu tuh justru sebuah jebakan? Oke, yuk kita bahas bareng-bareng. Mungkin pertanyaannya kedengaran aneh ya, tapi coba deh kita jujur sama diri sendiri. Bener nggak sih kalau diem-diem banyak dari kita yang percaya sama konsep ini? Kita sedekah, ngarepnya rezeki lancar. Kita nolong orang, ngarepnya suatu saat dapat kemudahan. Nah, inilah yang disebut karma transaksional. Tapi apa benar cara kerjanya begitu? Nah, disinilah letak masalahnya. Cara pandang jual beli sama Tuhan ini, itu tuh jebakan halus, yang masang ya hasrat kita sendiri, atau yang dalam sumber kita disebut nafsu, ego dan keinginan duniawi kita. Ini salah kaprah yang fundamental banget soal cara kerja alam semesta spiritual. Nah, ini nih yang menarik banget, coba lihat perbedaannya. Berbuat baik itu adalah tindakan fisiknya, yang kelihatan mata, syariatnya lah. Sementara berbuat benar itu soal niat di baliknya, hakikatnya. Jadi intinya, bukan soal apa yang kita lakuin, tapi kenapa kita ngelakuin itu. Apakah karena tulus, atau karena ada maunya? Terus, apa sih tujuan transaksinya? Nah, sumber kita ini nyebutnya 3K, yaitu kekuasaan, kesaktian, mungkin semacam kekuatan supranatural gitu ya, dan pastinya kekayaan. Inilah hadiah-hadiah duniawi yang sering banget kita kejar lewat perbuatan baik kita. Dan kutipan ini, wah pas banget ngegambarin masalahnya. Jadi pas kita berbuat baik tapi ngerapin 3K, sadar nggak sadar kita itu nurunin derajat hubungan spiritual kita. Jadinya kayak transaksi bisnis aja. Gua kasih ini, ya gua harus dapat itu. Ini udah bukan ibadah lagi namanya, tapi dagang. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam lagi ya. Gimana sih cara kerja jebakan ini sampai bisa ngerusak nilai perbuatan kita? Caranya tuh alus banget, tapi dampaknya, luar biasa. Poin paling pentingnya itu di sini. Ketika, misalnya nih, kita sedekah, tapi tujuan utamanya biar jadi kaya, ya niat kita udah nggak murni lagi. Niat itu udah dibajak sama ego. Lebih spesifik lagi nih ya, sumber kita nyebutnya nafsu rasa minta puji, alias pengen dapat pujian, atau rasa aku, ego kita yang pengen diakui dan pengen memiliki. Terus kira-kira berapa nilai spiritual dari perbuatan baik yang niatnya udah transaksional kayak gitu? Jawabannya mungkin bakal bikin kaget. Nilainya di mata Tuhan itu nol besar. Betul, nol. Loh, kok bisa nol? Nah, ada 3 alasan utamanya. Pertama, status ibadahnya jatuhnya itu ke kategori niat karena manusia, bukan murni buat Tuhan. Kedua, nilai kemurniannya itu nggak nyampe standar minimal penerimaan. Dan yang ketiga, ini yang paling ngeri nih. Semua 3K yang kita dapat dari niat kayak gini, itu bukan berkah. Itu jatuhnya jadi utang spiritual. Coba deh kita bandingin, biar lebih jelas. Utang itu sesuatu yang kita kejar pakai nafsu. Dan namanya utang, ya harus dibayar. Ini jadi liabilitas spiritual. Nah, sebaliknya, kalau berkah, itu adalah pemberian yang datangnya setelah kita tumbuh secara spiritual. Diterimanya pun sebagai alat biar bisa ibadah lebih baik lagi. Ini baru aset spiritual. Bentuknya bisa sama-sama uang atau jabatan, tapi asal-usul dan akibatnya beda banget. Dan kalau kita mikir akibatnya cuma di dunia ini aja, wah, salah besar. Jebakan ini dampaknya serius banget, bahkan sampai ke kehidupan setelah mati. Ini dia nih konsekuensinya. Mereka yang numpuk utang spiritual bakal ngadepin antrian reinkarnasi yang panjang banget. Kenapa? Ya karena makin banyak fasilitas dunia yang kita nikmatin karena nafsu, makin lama kita harus nunggu. Dan selama nunggu itu, karena nggak ada amal yang diterima, statusnya jadi kaya gelandangan di alam selanjutnya. Ngeri banget ya bayangin ya. Oke, kita udah ngomongin masalahnya, bahayanya, serem ya. Sekarang gimana solusinya? Nah, sumber kita ini ngenalin sebuah kerangka kerja, semacam senjata ampuh nih buat balik ke jalan yang benar. Jadi, solusinya itu adalah geser fokus kita total. Udah, lupain soal ngumpulin 3K. Jalan yang benar itu soal menguasai diri sendiri. Dan senjatanya itu namanya Trisula STS. Inilah penawar dari pola pikir transaksional. Yuk, kita bedah satu-satu Trisula ini. Pertama, sadar. Sadar kalau semua kekuasaan, kekayaan, semua 3K yang kita punya itu cuma titipan. Cuma ujian sementara bukan punya kita. Kedua, tabah. Maksudnya, kita harus kuat, tetap teguh bersyukur dan tulus. Mau lagi di atas, mau lagi di bawah, sikap kita sama. Dan yang ketiga, sabar.
percaya kalau ada maksud Tuhan di balik semua kejadian. Jadi kita bertindak murni buat ngasih manfaat, bukan karena ngejar-ngejar imbalan. Nah, ini dia perubahan cara pandang yang paling penting. Stop ngeliat 3K sebagai piala yang harus dimenangkan. Mulai sekarang, lihat 3K itu sebagai alat untuk hidup, bukan tujuan hidup. Alat untuk kita bisa menyebar kasih sayang sesuai fitrah kita. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Coba deh sekarang kita lihat lagi hidup kita, kesuksesan kita, semua yang kita punya. Kalau kita jujur sama niat di baliknya, semua aset kita itu sebetulnya berkah yang jadi aset spiritual, atau jangan-jangan itu utang yang suatu saat nanti harus kita bayar. Coba direnungkan ya. Terima kasih sudah menyimak, kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya.